Lah, ada yang apa? Oh, ini ada yang manggil nih. Ini ada apa ini? Makhluk bambu. Wih, jangan krok-krok keluar tuh. Ada membawa tulang belulang orang ini. Tadi jalan tatih-tatih dia, ada yang tulang rusuknya, ada yang jempol kakinya gitu. Kamu mau cari masalah aja ke sini dulu. Suka buat masalah dengan bangsa saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya, kita coba untuk melakukan penyampaian ya, yang dimana lokasi kita sekarang ini sedang berada di kebun daerah saat ya Semarang Garut ini. Jadi ini nanti kita ke dalamnya ya, ini dalamnya udah perbatasan sama hutannya ya, sama hutan itu yang di atas itu kita nanti mentoklah ke perbatasan hutannya. Tujuan saya ingin melakukan penelusuran malam di sini ya, sambil cari tahu juga sih keadaan di sini ketika malam hari ya, dan siapa-siapa saja yang menunggu di sini. Terus juga kita nanti akan sedikit menyusuri sungai yang kering ya. Jadi ininya dulu sungai ini terdampak longsoran juga ya, longsoran dari daerah sekitar bukit di dekat Gunung Guntur. Jadi longsorannya itu ke sini sampai ke daerah pemukiman warga yang ada di dekat makam Karoma. Ini sampai ya, ini juga terdampak longsoran ya. Ya insya Allah kita kalau bisa nanti malam juga cari tahu tentang longsoran di atas itu diakibatkan faktor alami atau ada faktor lainnya ya gitu lah. Dan sekalian juga kita menyusuri sungainya, sungai kering itu yang di bawahnya. Yalah, kita lihat lokasi-lokasinya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita udah ada di dekat sungai kering ya. Sungai kering ini sampai ke sana nanti kita susuri ya. Biasanya sih kalau sungai yang kering ini terus banyak tanaman-tanaman lebat tuh, kayak ya nunggunya juga sih. Karena kan kalau secara biasanya sih kalau yang nggak ada kayak gini kan suka ditanami warga, ini kan terbengkalai gini, nggak dibabat mungkin. Ini udah kayak hutan nggak dibabat nih, di pinggir-pinggir kali lah mungkin lah, ini kali tapi ini kering, nggak ada airnya, jembatan penghubungnya. Kalau di kita kan orang Sunda ini disebutnya sasak ya, sasak. Jadi seperti jembatan kecil lagi lah disebutnya sasak ya. Karena ini di atas susukan ya biasanya. Kalau kita sebutnya wahangan atau susukan nih. Kalau susukan biasanya yang agak kecil, ini kan besar jadi wahangan. Memang sih kalau untuk jam-jam segini ya, info yang saya tahu kan antara bada asar para makhluk-makhluk gaib itu udah pada turun ya kan. Tapi saya juga merasakan ya
merasakan kalau pada asar itu memang sih situasinya itu kayak hening, terus kayak ada aura-aura apa gak enaknya ke badannya, aura-aura negatifnya. Dan juga sih makhluk di samping kalau siang hari dia turun kan, di sore hari biasanya juga dia turun itu antara pas tengah hari ya, pas tengah hari dia itu turun ya. Pernah kejadian sih, ini kejadian saya sendiri ya, yang pernah saya alami ketika saya lagi di kebun ya, di kebun saya berdua lah sama seseorang ya, ketika lagi di kebun berdua sama seseorang, pas jam 12 pas jam 12 siang itu kan, pas azan zuhur berkumandang ya. Nah, si teman saya itu yang satunya lagi dia ngobrol gini, pas karena kan pas udah zuhur dia ngobrolnya, bukan dia, saya yang ngobrolnya gini, gimana sih ini kita udah pas zuhur, apakah mau turun pulang atau lanjutkan ya di kebun ya. Tapi karena dia mungkin tanggung dengan kerjaannya, dia kan malah merespon, ya nanti aja turunnya, sebentar lagi lah, barang-barang jam setengah satuan dia. Toh pas dia udah ngobrol gitu, dia itu jatuh, langsung jatuh, dan jatuhnya itu dia kayak kesurupan gitu pas tengah hari itu. Jadi alhamdulillah ya, pas udah kejadian itu mungkin alhamdulillah saya ada perbekalan ada apa yang bisa saya tahu ya, itu dipakai, alhamdulillah itu bisa berguna ya, mungkin bisa menarik ya. Jadi untuk teman-teman lah, hati-hati juga sih di jam-jam sore atau jam 12 siang, pas jam 12 siang pas ya gitu, karena makhluk-makhluk itu turun, apalagi ketika kita lagi di hutan atau di kebun ya. Hati-hatilah, fokuskan kita untuk selalu berzikir atau berdoa ya. Kita lanjutkan aja ya, bismillah. Tapi dulu mah ini pas dulu nih ada air walaupun sedikit ya, air yang ngalir karena ada faktor longsoran itu ya. Jadi ini kayak pusatnya air itu kayak tutup ya, mata airnya ketutup dulu. Pas longsoran ini kering ya. Auranya juga udah kurang mengenakan ya, kita masuk ke sekitar sini. Jadi aura negatifnya itu lumayan kenceng ya dari sini. Apalagi ini kan kalinya atau sungainya ini tertimbun daun-daun ya. Mudah-mudahan kita kesini tidak ada terjadi sesuatu yang nggak enak ya gitu, sesuatu yang nggak diinginkan ya. Mendadak sih tangan saya jadi panas nih, mendadak panas. Tadi di sebelah sana nggak panas, sekarang berasa panas. Bismillah. Nah ini kondisi yang hari di bawah kali, kita di bawah kalinya ya. Kita lanjutkan aja ya, lanjutkan ke atas, karena kalau lama-lama di bawah tadi badan juga udah kurang enak ya gitu. Ini kan kali-kali ini Allah alam ini dijaganya sama siapa, tapi saya juga udah merasakan kurang enak ya. Insya Allah lah, nanti kalau malamnya, untuk malam kita cari tahu dengan si Babe ini
yang mengungkapkan tentang tempat ini ya, di bawah kali ini. Kita lanjutkan aja ke atasnya ya, ke dekat pohon bambunya. Setelah kita tadi sedikit menyusuri kali kering itu, kita bertolak ke atasnya ya, ke atas daripada kalinya. Itu kita ke sebelah atas, dan yang saya tuju itu area pohon bambu di depan kita ini. Dan bambu ini juga sisi sekaligus menjadi batas kebun warga ya. Ini kan batasnya kebun bambu ini, udah ke atasnya itu hutan semua, batasnya hutan semua sampai ke daerah arah mau ke Kamojang Bandung. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di kesempatan kali ini kita bisa turun malam ya, melakukan penelusuran di bantaran sungai saat yang dimana ini masih terletak di daerah Semarang, Garut. Alhamdulillah respon lebih juga untuk sini, dia setuju untuk kita masuk ke sini dan lebih udah masuk ke ya, dalam duluan ya. Ya kita nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita telusuri tempat wahangan atau sungai kering ya. Ini kan sungai kering dari saat ini ya, kita sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Oh tuh babeh udah jauh ke sana itu bu, senternya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk tepat jam 1 pemirsa di daerah sini. Saya juga belum tahu pasti, tapi dari kru saya tadi pagi sudah survei. Kita buka mitos di sini apa yang ada. Jadi kita sudah mulai ada jegatan di sini. Oh sekarang Sosok Kundurwo itu sudah mulai ada sedikit gangguan jegatan. Kundurwo turun dari pohon ini, sudah mulai ke bawah. Jadi baru separuh jalan pemirsa, belum apa-apa, kita baru separuh jalan. Assalamualaikum wa ibadillah sholihin. Ya, jalan. Gak apa-apa, dia sudah menyingkir. Belum apa, baru pertengahan jalan. Oh, pantesan. Mana weh? Simpang. Ya ada jembatan kecil ya. Ini disebut simpang tusuk sate, teman, yang disebut. Sini aja lah dulu. Jadi dari sini nih, tadi dia turun ke sini, dari sini di simpang sini ya, tapi dia pas maka setiap simpang begini udah pasti ada ya, pas ada pohon, secara nggak sengaja nih ada pohon. Gimana? Tapi untuk kondisi sekarang ini gimana tuh Beh? Ini belum ada, cuman satu tadi ya, Gundurwo, sisok Gundurwo besar tinggi sekitar 5 meteran.
Untuk di kali ini, kali kering ini kan kering kalinya. Oh ini kita ya. Oh ini yang disebutnya ini. Ini pakai, ini ada yang siapin nih. Ada yang siapin buat pakai, buat jalan aja. Bisa kalau ke sebelah sana, kita ke sebelah kanan ini jalannya Jadi kita kemana ini? menyusuri sungai ini. Kita di mana kita posisinya kita ini? Ini menyusuri sungai ini. Kalau kita lewat ke yang tadi itu yang sebelah Lewat kanan. yang mana? Lewat dari Sini. Oh. Ya saya nggak tahu, coba jalan duluan lah. Biar saya ngikut dulu, jadi tahu jalan. Sama aja sini. Ini kan tinggal lurus nantinya. Mana? Ini kalau sini tinggal lurus. Tapi di bawah kali ini kondisinya gimana tuh kalau dilihat secara tidak langsung gitu? Jadi kalau dilihat ini bukan kali sebenarnya nih. Dulunya kali kayaknya ya. Tapi ini longsoran ya. Ya longsoran nih. Longsoran dari atas bukit itu. Ya, ini ada longsoran, tempat jalannya ini longsoran nih. Jadi longsoran ini ada membawa tulang belulang orang ini. Maksudnya gimana tuh, membuat tulang Bukan belulang? ada kuburan yang kena longsor. Oh, Jadi kuburan itu jadi membawa ngikut tulangnya itu keikutan gini. ke bawah gitu. Ada yang berserakan, ada yang sebelah sana, ada yang sebelah sana. Jadi ada makhluk di sini yang mencari anggota badannya. Ini kan gunung gitu atau kayak hutan. Pak ada kuburan gitu di hutan? Ini yang dari anggota Maksudnya anggota? DI. Oh, ke sini juga dia sampai gitu. Daerah sini. Iya, jadi dia yang meninggal itu dikuburin ya sama teman-temannya secara massal. Jadi pas kena longsor dia kearuk Ke bawah gitu. ya, ke bawah. Tapi dia udah jadi tulangnya kemana-mana gitu. Iya. Pada pecah-pecah gitu. Iya. Berserakan. Karena dia hanya digali begitu aja karena dia sakit dalam ini kali udah Masukin aja gitu. ya, pas ketika longsor Ke bawah gitu. keikut ya. Jadi di area sini juga ya, teman-teman. Ini kalau saya lihat longsor ini memang sungai, tapi Ya memang ini kan dulu terdampak dari longsoran dari atas gunung bukitnya di atas. Mencari anggotanya tuh dia satu orang atau banyak? sendiri dia. Sendiri. Tadi jalan tatih-tatih dia, ada yang tulang rusuknya, ada yang jempol kakinya gitu. Jadi dia seperjalanan dari longsoran itu dia selalu jalan dia Bolak-balik gitu. mencari. Jadi sampai juga sih ya teman-teman, gerombolan PI itu ke area sini ya. Dia nggak ke sini, tapi dia di atas. Oh, di atas itu. Dia kan kubur di atas, kena longsor dia Ke bawah gitu. nah, ke bawah longsor. Bukan orangnya, tapi Bekas tulang-tulangnya itu ke tulangnya bawah. yang di kuburan ini. gitu. Cuman dari mana longsorannya ini, asal sumbernya ini yang belum tahu. Dari atas lah sana, atas sana. Cuman kan agak jauh juga di sini. Jadi selain dia itu ada yang lain gitu, Ular. Di sini yang Ya, pemasangan di sini nih ular ini semua. kawasannya. Ya. Jadi sepanjang ini nih ular ini. Ular siluman, ular beneran, Ada juga. ada. Ularnya berbentuk
hitam tapi belang-belang putih. Jadi kalau ular apa sih? Ular belang gitu. Ya ular belang putih, hitam putih. Putih. Dia nggak bisa turun ke bawah sih. Nggak bisa, susah nih. Susah. Coba kita Ke telusuri. depannya aja kita ya. Rasulullah. Ya Rasul. Ya Rijal Gaib, ya Lil Gaib. Jadi di sinilah letak ini siluman ular di sini. Sarangnya gitu. Iya. Nih, sini. Ini coba kamera aja lihat nih rumpun. Iya, ini kan kayak sungai kering lah gitu. Tapi kalau ada sih di atas. Ini kan yang disebut mata airnya di atas. Tapi kesininya nggak sampai. Nah, ini baru kita turun. Ini Babe ya mencoba. Ya Rijal Gaib, ya Ahlul Gaib. Babe mencoba untuk Belum berhias. wujud-wujud. Jangan cari masalah. Saya menghargai ciptaan Allah. Jangan memulai, dan saya tidak memulai. Kalau mau wujud, wujudkan wujud. Bentuk apapun, kalau mau wujud, wujud. Dia bilang, kamu mau cari masalah aja ke sini dulu. Suka buat masalah dengan bangsa saya dulu. Kata dia gitu. Ya, ngegerum dia. Di situ. Jadi ini nah di sini ada pusaka. Ini yang jaganya nih. Nanti gua lebur loh jadi ke tanah loh. Jangan kasar-kasar namanya. Ya, sini dia nih. Pusaka berbentuk seperti apa tuh? Nah di sini pemirsa tempat siluman ular dan para bentolannya. Jadi kita ada di bawah Kalinya ya. kalinya ini. Banyak batu-batu ya. Nah ini batu ini aliran kali. Karena saya kepancing sama yang satu ini. Jadi daerah area ini tempatnya. Jadi di area ini. Nah ini area. Masukkan kamera aja dilihat. Tempatnya. Nah situ. Nah itu ada batu yang model kayak orang. Nah di situ tempat. Jadi wilayah di sini. Jadi ada sedikit blur kamera saya, pemirsa. Apalagi kita malam masuk di kalinya langsung di tempat pusatnya nih, pusat sentralnya lalu di sini. Jadi ini apa kalau diibaratkan ini rumah atau bukan gitu, Bay? Istana dia nih. Oh, istana. Kayak
kayak kerajaan atau gimana deh? Hah? Kayak kerajaan atau apa ini? Rumah dia, bukan kerajaan, di rumah. gitu ya. Iya. Tempat dia diem gitu. Ini tamannya nih. Nah, tamannya nih. Jauhan. Maka dia ini rubuh seperti kayak atap-atapnya ini. Nih, ini udah kayak atap-atapnya. Aman. Besar ini. Dia pemirsa yang punya mata indera keenam juga bisa melihat lah di sini. Kalau saya tidak banyak bicara untuk menjelaskan, coba di komen aja yang punya indera keenam atau paranormal atau spiritual lebih tahu. Tapi dia sekarang ada itu sana. Masuk ke dalam tanah. Masuk ke dalam tanah. Dia mau cari gara-gara gitu. Ya, karena kepancing tadi saya masuk, saya ngomong batin aja gitu. Jangan cari permasalahan, karena saya nggak mau nyari masalah. Ya. Tapi dia jawab gimana gitu? Dia langsung masuk ke dalam. Jadi dia masuk pas di sini. Ini tempat dia masuk. Nah, coba di center nih. Nah, ini. Nah, dia masuk di sini. Masuk ke dalam ini nih. Nah. Tuh, bro. Masuk ke situ dia sudah masuk. Dan juga di sini ada pusaka. Di sini ada pusaka. Ada keris yang namanya keris patuk ular. Patuk modelnya kayak ular. Oh, itunya. Ya. Pusakanya itu. Ya. Gagangnya berbentuk ular. Sini ada. Di tengah batu ini. Jadi kita nggak usah ngambil paksa ya. Ya. Biarin aja. Karena kita juga dilarang dari kita punya sendiri, tidak usah diambil. Karena itu akan bawa masalah yang mundur. Kita jalan keluar. Ini juga di sebelah sini masih kawasan dia gitu. Mana? Ya di sebelah sini. Seulur ini. Hah? Sedulu semua ini dari kali semua putar. Oh, sampai aliran sungai ini ya. Gitu. Masih kawasan dia. Maka di sini orang sini banyak nemu ular jalan. Karena di sini ular yang megangnya gitu. Ya. Maka hati-hati. Maka disuruh bawa kayu itu dari sana. Ini antisipasi. Apa gitu. Ya. Tapi asal jangan membunuh. Ya. Nah, yang pemegangnya sama kan si Ratu tadi ya. Orangnya udah tua, ularnya biasa. Kalau nyipri itu dia muda. Ini sekitar udah 150 tahunan umurnya. Umur dia itu udah tua banget. Tapi asalnya dia manusia atau apa tuh? Siluman dia. Oh, langsung siluman. Kalau ular nggak ada dari manusia, siluman. Jadi dari bangsa jin. Jadi dia ngikutnya sebenarnya bukan asli dari sini, tapi dia ikutnya dari atas ke bawah ke sini. Oh, dari atas bekas longsoran gitu. Jadi dia karena terbawa. Jadi dia merasa di sini dia singgah enak. Nah, di sini nggak ada yang ngacau ya di sini. Tapi sebelum dia yang memegang di sini, ada yang lain gitu. Kayaknya nggak ada, cuma dia nih. Tapi belum tahu, kita belum ke sana kan. Kita ke atas ini. Lewat kiri ini. Ke kiri ya sini. Ini ke kiri ya sini. Assalamualaikum wa ibadillahi sholihin. Nah, ini saung para petani, pemirsa. Nah, ini kita mentok kebun di depannya. Hutan bambu. Itu bambu ya? Ya. Tapi susah untuk masuk ke dalamnya. Ayo kita di sini.
Disinilah sumbernya makhluk pohon bambu ini. ya. Bukan yang ini, nih. Tuh. Dia mengikuti jejak kita. Tuh. Wujud. Wujud. Ada Dari jauh gaib. respon ya di belakang kita. Wujud. Sirullah. Zatullah. Sifatullah. Wujudullah. Jangan ngasih kode aja di belakang tuh. Tunjukin di depan saya sini. Ini. Sok pendekar bambunya kemana yoi? Makhluk bambu. Woi. Jangan krok-krok keluar atuh. Saya gempur ntar sini nih. Jangan keluar kata dia. Oh, ada ngasih kode ya? Ya, jangan keluar. Udah tahu sih itu. Si nenek yang dipukul dulu. Yang sana. Masih tempat mainnya dia gitu ya? Ah, iya, ini masih belum ada Wilayahnya. sekilo tuh dari sana ke sini tuh. Tapi ini yang memegang sini beda lagi gitu. Ini beda. Pinggir kita. Tolong tempelin di belakang. Kameramen. Jangan terlalu jauh dari kameramen. Ini keluar. Di sini pemirsa yang sangat berat di sini dengan yang di bawah. Yang tadi tuh. Ya, ini yang sumber. Depan kita nih, di atasnya nih hutan bambu. Jadi di sini siluman kebanyakan mayoritas ular, menunggunya memang benar siluman ular.
Tapi dia ngacau ke masyarakatnya gitu. Kalau di sini malah banyak yang orang sini berguru malah ke dia, ngilmu. Ada yang ngilmu. Jadi pengikut dia gitu. Jadi dia ketika orang tani, dia nempel di badan orang, sakit impian masuk, suruh ini jadi muridnya gitu. Jadi dia nempel melalui, nggak langsung guru, jadi dibikin sakit dulu, orang meriang, demam, panas dingin. Nanti ada impian ke sini, dia duduk di sini atau ke sini berobat, dikasih ilapan. Nah ternyata itu masih Kerjaan dia aja. Yang di wilayah persekutuan sini. dia. Nanti dia ngilmu lah di situ. Banyak kan orang bawah. Dia nggak mau bilang kampungnya, apa orang perkampungan sini. Maka sekarang suara tidak ada. Sepi ya ini ya. Ya. Tapi tetap aja nih jaganya, yang jaga sini. Nah, yang siluman ular itu. Siluman bambu ular. ini. Siluman ular di sini. Di sini, kalau di sini bukan nih. Beda lagi ya. Ini Batas. beda, ya. Mulai lagi. Semakin dekat kita mendekat sarang, semakin bunyi. Belum kapok tuh ya. Lu sakit loh. Ada interaksi dari mereka gitu. Karena sini ada suatu barang, dia takut kita mengambil barang. Di dalam pohon bambu ini barangnya. Oh pantas ya. Ketika kita mendekati pohon bambu ini, dia supaya mengalihkan perhatian gitu, supaya ke bawah gitu. Oh jadi ya ada bawah barangnya. Jadi dia udah satu, datang lagi gitu. Menjaga. Sebenarnya dia udah sakit nih, udah kena dia sama saya, sakit. Ayo maju ya tar. Mau gendruwo, mau apa yang ada di sini, sok aja. Mau gendruwo, mau apa yang pegang bambu ini, yo maju. Lagi cuma yang bunyi-bunyi itu tuh, yang kayak kodok. Itu apa tuh, Hah? Itu Ceceretnya. oh masih di bawah mereka ya gitu. Wah jauh. Kumpulin, 1, 2, kumpulin semua. Sok maju sih ya. Kadio kalang, haju. Sok. Kumpulin dulu, kumpulin. Iya, kumpulin semua. Lawan nih. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa dhara wa bara wa min syarri ma yanzilu minas samai. Tahu sih. Allahu Akbar. Jadi ada suara-suara kayak meledek gitu.
Kami nggak butuh Apa itu? barang. Oh, nawarin gitu. Ya, ambillah, tapi jangan sakitin kaumnya. Itu barangnya berbentuk kayak apa tuh? Hah? Batu. Batu. Jangan sakitin kaum dia. Dia panas, dia sudah keikat katanya. Oh iya. Saya buka dulu, kasihan. Wah, la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Uidzu syaitan qabha ya insan. Ya kita turun aja ya, turun aja dulu ya. Kita turun dulu, pemirsa, ke bawah. Nantilah jelasinnya di bawah ya tentang peristiwa tadi. Jangan menantang makhluk-makhluk kasat mata. Kalau memang belum kuat ya. pemirsa harus punya pendamping, orang-orang spiritual, maka jangan kita main semata-mata ke tempat bangsa-bangsa gaib begini. Sangat berbahaya kalau tidak ada pendamping-pendamping, orang-orang yang mengerti tentang spiritual. Jadi di tempat ini cukup berbahaya di bawahnya, pemirsa. Jadi di bawah kali itu sebenarnya bekas longsoran. Maka disebut apa? Cisaat ya. Itu sebenarnya kering kena longsoran. Cisaat sebenarnya enggak. Memang kalinya besar tapi kena bawah tanah longsoran. Ditutup ya sumber airnya. Jadi tertutup kering. Jadi terbawalah, ada kuburan-kuburan yang tidak jelas itu. Jadi ada tulang belulang yang ikut terbawa di arus sungai kali ini. Maka tadi sempat komunikasi bahwa mereka mencari, ada yang hilang Anggota tubuh gitu ya. anggota tubuhnya. Jadi dia menelusuri jejak setiap kali ini yang kering. Jadi menelusurin dia, seperti mencari anggota tubuh yang terbawa arus, kikisan arus air. Kalau ke Apa? ya ada yang apa? Ini ada yang manggil nih. Ini ada apa ini? Nah, ini karuhunnya, teman. Ini karuhun di sini nih. Ini datang nih. Karuhun desa terdekat. Oh, apa? Kayak moyangnya gitu ya ibaratnya. Iya. Tapi ini lain ini. Oh, ada wajangan gitu dari Ada. mereka gimana? Dia turun dari sana. Dari Ini dari atas bukit ini, ya. ini jauh gimana bukitnya? Jadi Babe mau berinteraksi dulu ya dengan karuhun di sini, atau misalnya kakek moyang di area sini ya. Ya, La haula wala quwata illa billah. ke saya juga kedengaran ada yang kayak berteriak, tapi berteriaknya nggak kenceng amat berteriaknya, ya manggil gitulah, manggil woi gitu. Tadi saya dengar.
Dia datang berdua dengan utusan Sialawang. Sang Yang Lawang. Ya, dia datang berdua nih. Tadi sendiri, sekarang udah berdua nih. Dari Siang Lawang. Saya juga nggak paham Siang Lawang apa Siang apa. Pokoknya saya tahu Siang Lawang aja. Ya, sudah biarin aja. Ini. Itu bukan burung itu. Itu utusan dari Siang Lawang. Mudahan kena kamera tadi ya. Iya, iya. Ya. Itu, Pak. Maka dia terbangnya di belakang saya. Depan saya. Nah, Itu ada interaksi dengan dia. Dia istilahnya mengajak perdamaian lah, damai itu. Dan juga dia tidak mengganggu di sini. Ya. Dia tidak Dia mengganggu dia masyarakat. janji nggak pernah ganggu di sini. Oh, dia dari sana posisinya. Nah, dari sana pemirsa, saya juga nggak tahu posisi Siang Lawang di sini, tapi dia dari sana. Ya, memang itu posisinya. Hah? Itu posisinya di sana itu. Oh, itu ya. Di atas. Di atas Bukit sini ya? Thomas. Nah, kalau saya kan tidak mengerti, awam saya di sini. Cuman dia bilang dari Siang Lawang, cuman dia posisi dari sana turun. Nah. Kalau di sini, ini namanya Akibarja. Akibarja juga di sini nih. Tapi dia Karuhun. Karuhun Daerah sini. daerah desa ini. Dia diemnya di mana gitu? Kalau dia panggil sini, kalau orang sini anonya Kisoma, sama ada juga namanya. Jadi banyak panggilan nih orang. Oh, ya panggilan. Barja, Soma, banyak amat namanya, sampai 7. 2 lah ribu tujuh katanya. 2 ribu namanya kalau lagi ngomong nih. Nah, Aki ini ya yang jadi leluhur di sini sampai 7 ya nama panggilannya. Jadi yang pertama, yang kedua aja ya tadi diutarakan gitu. Uidzu Aisyatan Kap ha ya Ain shot Kap lam Mim normalin. Jadi saya ngelepasin dulu teman, normalin obat ini. Dia juga suruh melepaskan semua kembali normal. Ya, yang di pagar tadi kan. Sempat di atas kan Babeh mencoba mengunci itu, Beh. Menetralkan ya. Menetralkan. Jadi tidak dikunci karena si Abah masih suka main di sini. Jadi si Abah ini memang tidak suka dengan yang di sini. Oh, yang di atas tadi yang di pohon bambu sana. itu. Ya, maka dia banyak mengucapkan karunia terima kasih dengan kita sebenarnya. Ya. Emang dengan yang di atas ini, yang di pohon bambu ini? Di siluman. Oh, bedanya ya. Jadi dia mau menguasai di sini, pengen jajak di sini. Makanya si Abah itu nggak duduk di sini gitu. Maka si Abah pergi karena siapa buat dengan dia ramai, maka dia ramai tadi itu temannya semua tadi. Oh, yang di bawah juga. Ya. Alasan dia ke sini itu mau apa tuh, si Abah ini? Mana? Abah tadi. Abah mengucapkan banyak terima kasih. Karena maka pas itu dari Siang Lawang juga bisa datang. Sini, ya, gitu. Yang dari sana terus Siang Lawang datang. Itu pun penjaga Siang Lawang itu penjaganya tuh. Dia datang ke sini minta bersahabat aja karena dari Siang Lawang juga yang di kali ini itu juga tembusan dari sana itu masih
kalau istilahnya Ada permusuhan gimana? bukan, mesti teman-teman, mesti saudara-saudara ularnya, mesti saudara dia. Yang di atas Yang lawang gitu ya? itu kan termasuk ular besar tuh. Hmm. Menurut apa Cak? Ini bawa ini masih saudara-saudaranya. Masih salah pelumpun ibaratnya. Dia lapor ke sana. Yang ini sakit, lapor ke sana juga yang kepukul. Yang di atas udah ngerti kita ya. Nah, yang ini datang, makasih. Cuman yang jurik sini jadinya nggak berkutik, diam. Yang di pohon kayu bambu itu. Gak ada wejangan gak dari Abah itu? Ya bujangannya pesan-pesan nggak apa-apa buat dulu dia kan megang sini aman kan sini. Jadi banyak disalahgunakan, ada yang dapat apa-apa jadi mau batin dapat batu dapat apa gitu. Jadi dibikin ngelmu gitu. Jadi kepercayaan sama yang barang-barang yang dikasih dari sini nemu, yang barang-barang dari kali dikasih gitu nemu. Jadi power dia makin kuat ya karena ada yang jadi dia megang ragam manusia yang ada di sini. Kalau ketemu misal batu di sini banyak yang ketemu batu di kali. Nah dikasih ngimpi jadi diidolain tuh batu. Jadi dikasih wah jadi nih buat ini wah gitu buah hebatnya ada ini ada, jadi bukan adanya Allah malah adanya batu. Jadi membuat Musyrik. orang menjadi musyrik. Nah itu permainan dari di atas. Jadi sebanyak orang musyrik dia semakin kuat. Energi orang-orang dia semakin kuat. Maka itu dilurusin sama sini sama si Karuhun. Ini Karuhun Dari bawah sini ya. Karuhun desa ini. Tapi bukan Karuhun sana beda lagi. Beda lagi ya. Nah itu situ Aki nggak tahu lupa. Ya, Nah jadi bini pemisah malam ini saya tidak bisa terlalu panjang. Saya menjelaskan mitosnya hanya begitulah mitos. Yang mitos yang ada di sini sebenarnya di sini jangan suka sompral. ngomong sompral. Kedua kalau kita memang belum punya apa-apa jangan main tebang-tebang sembarang karena mereka sebelum ada ini mereka sudah ada gitu. Jadi maka banyak teman yang para pekerja kalau pulang suka sakit kepala, suka sakit pinggang, itu tunggangan mereka gitu. Ulah dia ya. Ulah dia. Jadi insya Allah malam ini kita coba netralin, mudahan tidak terjadi lagi ke belakangnya. Dan saya mewakili tim banyak mengucapkan terima kasih. Mau nonton channel kami, jangan lupa subscribe, lonceng notifikasi, dan juga kalau mau komen ya kami akan balas komen Anda. Haribakalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin itu dulu ya. Penelusuran kita di area saat ini ya. Ini makan seperti tadi yang dibilang, saya menceritakan sedikit lagi ya tentang tempat ini ya. Yang sebelumnya ini tempat yang dijaga oleh leluhur wilayah sini ya, karena kan ada para siluman-siluman yang turun ke sini ya. Jadi leluhurnya ini merasa terpinggirkan gitu, terpinggirkan oleh siluman-siluman ya, karena mereka itu turunnya banyak ya gitu. Banyak bergelombol sehingga kan ini dari Abah yang tadi leluhur sini dia menggeser ke lokasi yang menurutnya aman ya dari siluman-siluman ini. Jadi untuk kita ya semua kaum Adam ya khususnya terus berpegang diri kepada Allah ya, jaga ibadahnya agar kita dijauhkan dari kemusyrikan, karena tipu daya setan itu lebih dahsyat ya godaannya ya, bukan hanya dari hal mental kita, tapi dari segi ekonomi atau segi spiritual itu
diganggu oleh mereka kan, supaya mereka itu mendapatkan teman jika nanti di neraka ya. Karena kalau untuk semangsa setan iblis itu kan jelas dia bagiannya di mana ya. Ya mungkin itu dulu ya yang bisa kita sampaikan di sini. Kurang lebihnya kami minta maaf bila ada salah-salah kata, bila ada hal-hal yang menyinggung. Sekali lagi kami minta maaf. Itu aja ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.